Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Sadaqallahul Azim, Sadaqar Rasul, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib, kalian jamaah masjid taklim yang dimuliakan Allah. Patutlah di tempat yang mulia ini kita berikan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat rahmat, hidayah dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan rahmat dan hidayah ini kita mampu hadir di musola yang suci, musola yang insya Allah turunkan hidayahnya, turunkan berkahnya kepada kita semuanya yang hadir di musola Baitul Maqmur ini melalui sholat maghrib secara berjamaah yang dilanjut dengan taklim. Ini ladang amal soleh yang tentu Allah tidak sia-siakan kehadiran kita di musola ini. Inilah cara Allah membentuk kita menjadi orang baik. Cara Allah menjadikan kita menjadi muslim yang baik, muslim yang paham tentang agama itu, ya satu di antaranya adalah rutin secara berjamaah. Dan ini bagian menghidup-hidupkan ajaran Allah. Ajaran Allah itu mulia dan hidup karena kita yang menghidupkan. Tanpa kita yang menghidupkan, maka ajaran ini tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang, sekalipun Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa agama ini agama yang hak, agama yang benar, agama yang nanti di yaumul qiyamah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Tapi kalau kita sebagai umatnya, makhluknya yang sudah berikrar dengan kalimat syahadat, kitanya sudah berikrar menjadi seorang muslim, terlahir dari keluarga muslim, kemudian diasuh oleh orang tua supaya kita terjaga iman dan akidahnya, lalu kemudian kita sia-siakan itu semuanya, maka tidak ada artinya. Jadi dulu pernah kita sampaikan, sekuat tenaga, semampu kita, tetap kita harus menghidupkan ajaran Allah lewat sholat jamaah, lewat thalabul ilmi, ataupun lewat amal soleh yang lain. Karena hidup ini bisa terarah
hidup ini akan menjadi lebih baik selama kita ini memedomi berpegang kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Karena ajaran ini tidak hanya mengatur dunia, tidak hanya mengatur masalah pekerjaan, tidak hanya mengatur masalah ibadah, tidak hanya mengatur masalah rumah tangga, semua aspek kebutuhan manusia itu diatur oleh Allah. Kita tidak boleh menyelisihi, ya, kita tidak boleh mengkufuri, kita tidak boleh memalingkan ajaran Allah. Karena Allah yang mencipta, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, maka Allah tidak membiarkan hidup kita tanpa terarah atau tanpa diarahkan. Supaya diarahkan menjadi yang lebih baik, ya harus mematuhi ajaran Allah lewat Al-Quran maupun lewat sunnah Rasulullah sebagai Nabi yang diutus oleh Allah untuk mendakwakan ajaran Islam, termasuk kita dikenalkan Islam itu ya karena salah satu diantaranya adalah ikhtiar dari Rasulullah. Dunianya Allah mengatur, di alam barzah juga diatur oleh Allah bagaimana kehidupan di alam barzah, bagaimana kemudian kita bisa selamat dari siksa kubur, ya, dan bagaimana mempersiapkan amal ibadah yang bisa terhindar siksa kubur, itu ya Islam ini. Termasuk nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur menuju alam akhir. Ya ini Ibu dan Bapak. Ya dengan memedomi, meyakini, kemudian mengamalkan, dan tidak ragu-ragu, tidak sanksi, tidak khawatir. Ya jelas al-haqqu mir-rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak datanya dari Allah. Janganlah termasuk kita ini menyaksikan atau meragukan kebenaran yang datanya dari Allah. Karena pada akhirnya kebenaran itu akan kita rasakan. Siapapun orangnya dulu mungkin, mungkin mengkufuri, tidak percaya. Tapi di ujung akhir hayat kepingin masuk surga. Di ujung akhir hayatnya supaya selamat dari sisa api neraka. Nah ini kan Pak semuanya akan mengalami dan akan membuktikan itu. Dulu mungkin selama hidupnya dengan kecerdasannya, yang menyombongkan diri, semuanya koyok-koyok toko awak ini dewe. Lupa bahwa itu semuanya itu datanya dari Allah. Banyak di antara kita ini yang kadang-kadang saya bahasanya takabur, sombong. Kita ini manusia yang diberikan kemudahan oleh Allah. Tanpa rahmat dan bimbingan Allah, kita tidak ada artinya. Termasuk kita hadir di musola ini ya karena rahmat Allah semata. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita punya waktu, tapi memang karena rahmat Allah. Nah inilah kita syukuri cara Allah menjadikan orang baik, di antaranya kita ikhlas, kita gampang dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid musola untuk melaksanakan sholat jamaah lima waktu. Aku yakin Ibu dan Bapak, selama kita ada kemauan, ada azam, tekad yang kuat, itu Allah akan menggampangkan, memudahkan untuk menuju pengampunan di hadapan Allah. Mungkin udaranya sangat dingin, untuk bangun di sepertiga malam butuh perjuangan, butuh keberanian untuk mengalahkan nafsu, untuk mengalahkan nek nuruti adem, Pak. Adem. Bahkan kemarin kita sampaikan itu, ya kita lawan itu semuanya. Kita ingin mati kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Maka Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita, tawafani muslimah wa alfiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Tawafani muslimah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam.
Untuk bisa wafat dengan Islam itu ya butuh perjuangan mujahadah, riyadhah, latihan untuk bagaimana ketika ditalkin atau yang menalkinkan kita mampu mengucap kalimat La ilaha illallah atau kalimat yang pendek yaitu Allah. Muslim wafiqni bisolihin. Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Ini tuntunan ajaran doa yang diajarkan Nabi Yusuf kepada kita semuanya. Karena kematian pasti buat kita. Tidak bisa tidak. Kita tidak bisa lari dari kematian itu. Oke. Dan sebab kematian tidak harus menunggu sakit. Sebab kematian tidak harus menunggu kena musibah. Sebab kematian tidak harus ada kecelakaan. Apapun itu bisa terjadi kalau Allah mentakdirkan kepada kita. Maka pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk menjemput kematian? Karena mati itu pasti bakal terjadi kepada seluruh makhluk hidup termasuk kita. Maka kita berharap mati kita pas ngaji, pas sujud, gak tangi-tangi. Dulu kan wonten ki pas ahli qiraat mudah-mudahan Allah biarkan diterima amal ibadah. Ketika qiraat di gubernur ya, pada waktu gubernur Pak Khofifah mungkin itu yang pertama, jabatan pertama. Itu kan Polri kemudian tidak bisa melaju kemudian jatuh. Nah, mati-mati yang seperti itu Ibu dan Bapak yang kita idamkan bersama. Berharapnya seperti itu. Kita tidak ingin kematian itu pas meninggal sholat, pas ya saya pas mendem misalnya, pas dadu, pas mancing nek mendem sholat pas mancing tinggal sholat. Itu kan hiburan, tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib. Pas maos Al-Quran. Inilah kematian yang insya Allah yang husnul khatimah, karena posisinya ada posisi ibadah. Karena untuk bisa ibadah itu tidak semua orang bisa melaksanakan, lebih-lebih ketika sholat malam. Nah, untuk bisa yang seperti itu kan bergantung bagaimana cara menyikapi dunia ketika sehat ini. Mau mendekat kepada Allah atau mau menjauh sama Allah. Kalau sudah menjauh dari Allah, bagaimana mungkin ketika ditalkin untuk bisa menirukan kalimat tauhid, kalimat tahlil itu. Nah, oleh karena itu harapan kita, zikir kita, tilawah Quran kita, sholat kita, dan amal soleh yang lain itu memudahkan buat kita ketika dipanggil oleh Allah, kita bisa mengucapkan kalimat itu. Ketika ada yang menalkin, kita mampu mengikutinya. Karena di saat kematian datang itu, malaikat itu kan saling mempengaruhi, Pak. Malaikat Ridwan berusaha untuk memasukkan ke surga, malaikat Malik berusaha untuk memasukkan neraka. Pengaruh itu terjadi. Nah, pertanyaannya, lebih kuat mana dorongan untuk mengikuti nafsu itu? Apakah lebih kuat nafsu amarahnya, nafsu mungkarnya, atau nafsu mutmainnahnya? Kalau lebih kuat nafsu mutmainnahnya, nafsu ketakwaannya, insya Allah semua pengaruh iblis itu sudah kita bisa melaluinya. Karena yang kuat, yang dominan itu mutakinnya. Dominannya adalah solihahnya atau solehnya. Dominannya adalah zikirnya. Dominannya tilawah Qur'annya. Mungkin kita anggap, atau mungkin ada yang menganggap, amalan seperti itu tidak memudahkan untuk menuju husnul khatimah. Sehingga kemudian pokoknya sholat, pokoknya ngaji. Kalau semuanya dasarnya pokoknya itu tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Pokoknya, Pak. Kalau kemudian ibadah itu diniati bukan karena pokoknya, bukan gugur melaksanakan kewajiban, tapi betul-betul tumbuh kesadaran dari iman,
tumbuh kesadaran dari akidah, tumbuh kesadaran dari ilmu yang ia miliki, maka setiap amal ibadah itu mesti dievaluasi, pasti dikoreksi, dievaluasi untuk dirinya sendiri. Ya, kekurangannya apa, yang kurang apa, ya, itu. Nah, dengan demikian, maka nanti dari ibadah berikutnya itu insya Allah akan semakin baik. Maka dulu pernah kita sampaikan, Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnina. Kalimat yang terakhir terkait dengan ini. Wa husni, ya Allah, bimbing aku untuk bisa memperbaiki cara ibadahku. Ya kaifiahnya, ya doanya, ya tumak ninahnya, kehusuannya, itu tanpa dibimbing oleh Allah itu tidak mungkin. Nah inilah ibu dan bapak. Jadi untuk menjadi hidup yang baik, hidup yang mulia, itu yang tidak lain adalah meyakini bahwa di dalam Al-Quran sebagai firman Allah dan sabda Rasul itu pegangan hidup kita semuanya. Tanpa itu kita tidak bisa hidup yang menjadi hayatan thayyiban, hidup yang baik, hidup yang berkah, hidup yang bermanfaat. Tapi tidak hanya sekedar hayatan thayyiban, tapi thayyiban mubarakan fi, hidup yang baik, tapi kemudian membawa berkah manfaat bagi dirinya. Uripe api, uripe enak, susah, tapi berkah. Berkah untuk dirinya, sehingga umurnya, tenaganya, ilmunya, hartanya, apapun yang diberikan amanah oleh Allah kepada kita, itu semuanya membawa manfaat. Berkah untuk keluarganya, tetangga kanan kirinya, lingkungan pekerjaannya. Karena hayatan thayyiban, kemudian thayyiban mubarakan fi. Bermanfaat, berguna bagi diri dan orang. Maka ada sebuah hadis, baik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi diri dan orang. Khairun nas anfa'hum linnas. Ya. Ibu dan bapak yang saya hormati, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin kita mempelajari surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Sebagai ciri kalimat yang baik yang Allah gambarkan seperti pohon yang baik. Dari ayat itu kesimpulannya bahwa umat Islam itu kita kalau sudah memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, ibadah, makanya 4 pokok ajaran agama. Pertama adalah akidah. Ini akidahnya benar, akidahnya lurus. Yang kedua ibadahnya bagus. Karena imannya sudah tertata. Semua amal ibadah, baik yang makhluk maupun yang ghairul makhluk, itu kembali kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan karena siapa-siapa. Maka tidak saya sampaikan satu-satunya agama yang nanti diterima oleh Allah adalah Islam. Kita. Nah, tidak hanya sekedar Islamnya, tapi harus ada ikhlasnya. Ibadah itu yang masuk dalam agama Islam ini untuk bisa diterima oleh di samping memiliki akidah harus ikhlas. Ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Sholat, itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah buat kita. Yang harus kita tunaikan bagi anak-anak mungkin sekedar melaksanakan kewajiban, tapi bagi kita yang sudah berusia, yang sudah punya ilmu ini tidak sekedar kewajiban tapi kebutuhan. Nah, buat anak-anak mungkin wajib. Anak SD, SMP, pakai SMA wajib. Tapi bagi kita tidak hanya sekedar kewajiban, Pak, tapi kebutuhan. Kesadaran akan muncul, terbangun karena akidah yang benar, maka ini butuh kita ini dibantu oleh Allah, dibimbing oleh Allah lewat apa? Lewat sholat.
Karena sholat itu, maka ada hadis Nabi, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga hidup kita. 5 waktu kita tepati dengan iman, dengan ilmu, dengan ikhlas, dan kita butuh kepada Allah. Maka Allah akan menjaga kehidupan kita. Cahaya akan muncul, cahaya dunia, cahaya di alam barzah, dan cahaya di alam akhirat. Ibu dan Bapak, air wudhu yang kita lakukan setiap sholat, apa itu yang wajib maupun sholat sunnah yang lain, setiap mengawali sholat, maka diwajibkan untuk berwudhu. Wudhu kita kan tidak sekedar menyiram, Pak. Tidak sekedar wudhu, tapi kan betul-betul ada penghayatan. Makanya orang Islam dengan yang menjaga wudhunya, menjaga sholatnya, itu kan wajahnya bercahaya. Wajahnya bersinar. Bersinar dan bercahaya, tidak harus putih wajahnya. Tidak harus putih. Tidak harus kuning. Mohon maaf, sekalipun mungkin Allah takdirkan mungkin wajah kita hitam. Tapi nek wudhunya bener, sholatnya bener, itu hitamnya itu hitam yang bercahaya. Hitam sing nyenengno gitu, Pak. Gak hitam sing ini. Nyenengno disawang, Pak. Saya itu kan jenengan saged meresah. Ya, nopo pemakin subuh pun diawali dengan sholat qiyamul lail. Wis 10 menit, 15 menit wis subuh meneh. Wis subuh mari sholat qiyamul lail subuh. Kemudian untuk jam itu jam 8 kotor titik ketemu dengan sholat duha, resik. Telung jam meneh ketemu dengan sholat duhur, wudhu, resik meneh. Terus sampai dengan 5 waktu itu ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Pertanyaannya, bertahan sampai waktu keberapa, sampai berapa jam kotoran menempel di wajah kita. Bersih. Maka Nabi mengatakan, orang yang berwudu dengan benar, 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah yang lain, sama dengan orang yang mandi 3 atau 4 kali dalam satu hari. Bersih. Fisiknya bersih, orang-orang yang memandang itu juga akan senang. Dan merasa nyaman kepada orang-orang yang menjaga wudhunya, menjaga sholatnya. Karena pancarannya itu pancaran akhlak. Maka di sini nanti kita belajar bagaimana surat An-Nahl itu, Pak. Maka di dalam Al-Quran itu kan ada nama hewan 3 macam serangga. Ada yang namanya An-Naml, artinya semut. Ada Al-Ankabut, laba-laba. Ada yang nama An-Nahl, tawon. Kita mengambil hikmah dari pelajaran tawon atau madu yang kemarin sempat kita singgung, Pak. Karena kalau akidahnya benar, ibadahnya bagus, nah ini, akhlak, perilaku, akan membentuk akhlak yang baik. Karena sumbernya pancaran iman. Ini memang ideal betul kita bicara seperti ini, tapi walaupun begitu, tetap kita mengupayakan, mengusahakan. Akhlak, perilaku, karakter yang terbentuk itu nggak jauh beda dari iman dan ibadahnya tadi itu. Karena sudah kembali kepada Allah, ibadahnya kembali kepada akhlak yang dibentuk, itu juga akhlak yang apa ini? Akhlak yang tidak dipaksakan, tidak apa ini istilahnya? Enggak bujukan ya, tidak bermanis wajah, tidak bermanis muka, lahir batin sudah. Cara ngomong, cara sodako, ya, cara menolong orang, itu sudah lahir batin, tidak menunggu oleh apa. Karena dibalik yang kita lakukan itu, walaupun tidak oleh apa, masih oleh apa. Siapa memberi Allah. Kalau berharap kepada manusia, pasti kecelik. Kecelik. Harapannya wakil, begitu diterima akhirnya, hilang sudah. Sudah, Allah pun.
Nek wis yakin Allah yang memberi ketika menolong, membantu, maka kemudian tidak muncul, tiba sakme. Eman dengan tenaga pikiran yang kita keluarkan, Pak. Maka kalau ada manusia yang berpikir orientasi hanya dunia saja, iku regane ya padha karo iku menungsani. Harga dirinya sama dengan yang diharapkan itu. Ya sudah, tidak lebih daripada itu. Nang dindi kudu ana opone. Kudu rupiah yang muncul. Maka pertanyaannya, nilai orang itu sama yang diharapkan. Berarti rendah, Pak. Rendah sekali kalau manusia dihargai atau minta dihargai dengan itu, rendah sudah. Di hadapan Allah. Kalau sudah rendah di hadapan Allah, suatu saat maka pasti akan rendah di hadapan manusia. Yo dorong aja. Dorong konangan, bahasa ini ngoten. Dorong, tapi akhirnya kan terus. Maka ada sedikit demi sedikit lama-lama menjadi, kok nanti suatu saat, wala tiba nah, kan ngonten akhirnya. Tiba iku rasanya. Nah ini kan penyakit karakter ini kan. Nah oleh karena itu Ibu dan Bapak, kita perbaiki di akidahnya dulu. Imannya betul-betul dijaga, ojo sampai kecampur dengan barang kesyirikan. Dulu kita pernah saya sampaikan Ibu dan Bapak, orang yang memiliki akidah yang kuat itu memiliki prinsip hidup yang kuat. Nek wong gampang berbuat syirik, percaya A, percaya B, meyakini, menjadikan pribadi yang tidak punya karakter mandiri. Ayo A, akhirnya dia punya prinsip hidup, maka kemudian istilahnya orang mengatakan itu putihan itu, angel itu. Golek wong sing abu-abu. Ini abu-abu gampang. Besok membahur. Maka Ibu dan Bapak coba kita perhatikan karakternya madu yang kemarin kita sampaikan ini. Yang pertama, karakter madu, sifat tawon yang perlu kita pelajari dan kita sifati dalam kehidupan kita ini adalah memiliki karakter watak yang tidak agresif. Tawon itu nek boten dirusak, boten dimusuhi, nggak mungkin tawon ngubur awake dhewe. Tapi nek tawon dirusak, diganggu, tawon das, tawon madu, pokoknya tawon. Apa meneh tawon das. Dari SMA itu sak demel jempol Pak. Tawon ini. Omnya uwageng, lari-lari. Ngubur. Semaput Pak. Diomongi gitu ya. Tawon itu kok punya sifat agresif. Wong Islam itu juga begitu. Kita ini kan bertindak kalau ada yang maka Islam itu kan damai. Tapi ojo nggawe goro-goro wong Islam. Kita itu nggak pernah melakukan kekerasan, tapi ojo digawe dulingan wong Islam ini. Kita nggak pernah merusak, tidak mengganggu keyakinan dan kepercayaan orang lain. Tapi ketika diganggu, maka harus muncul yang namanya jihadnya. Tapi jihad tidak perlu dengan fisik. Jihad mungkin dengan lisan protes. Jihad dengan tangannya, dengan membuat aturan. Membuat SK, membuat peraturan yang kemudian bisa menegakkan kebenaran. Itu kan namanya jihad. Terakhir itu baru jihad fisik. Selama kemudian jihad lisan, jihad tangan tidak bisa, baru. Ini karakternya orang Islam itu jangan agresif menyerang. Kalau diserang, harus membela diri. Ini kan kadang disalah tafsirkan, Pak. Islam teroris. Saya ini kan banyak Islam itu garis keras. Rasulullah itu berperang bukan karena memerangi, karena beliaunya dan para sahabat diserang. Tidak mungkin ada perang Khandaq, perang Khaybar, perang Badar dilakukan oleh beliau dan macam-macam yang lain. Ada 13 macam nama perang itu kalau tidak dimusuhi. Beliau itu kan bertahan, mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir. Tapi tidak lantas kemudian Islam dianggap garis keras atau teroris. Dulu di majalah Swedia, itu kan ada karikatur, Pak.
di headline-nya di halaman depan itu ada karikatur, kemudian ada orang naik kuda berjubah, di atasnya kepala itu ada bom, di tangan kirinya itu ada pedang, tangan kirinya memegang tali kuda, di belakangnya ada perempuan, dua perempuan. Digambarkan itu adalah Rasulullah. Satu, Nabi itu doyan menikah. Yang kedua, Nabi berjuang dengan kekerasan. Itu kan diprotes umat Islam sedunia. Tapi karena itu negara sekuler, negara Swedia, mempertahankan diri bagian dari demokrasi. Sampai Ayatullah Khomeini menghadiri siapa yang bisa menangkap pemimpin dari situ dihadiahi sekian dolar. Termasuk ada Salman Rushdie membuat membuat novel namanya Ayat-Ayat Setan. Oke, pernah dengar itu kan? Salman Rushdie kelahiran Timur Tengah, besar di negara Inggris, di negara sekuler, membuat novel berjudul Ayat-Ayat Setan. Wah, itu umat seluruh dunia protes, menganggap bahwa Islam itu, kita ini adalah agama yang hanif, agama yang selamat. Aslimu yuslimun islaman. Agama yang menyelamatkan diri, yang berserah diri kepada Allah, tidak pernah melakukan agresif atau menyerang. Ini perlu kita yakinkan kepada anak-anak, Pak. Saya akan mengajar PPKN. Kalau bukan dari tasamunya pendiri Islam, toleransinya umat Islam, maka piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjadi syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Andai kata voting, Sinode menang. Wong Islam waktu itu, piagam Jakarta itu kan hanya satu orang Nasrani, Pak, yang namanya A.A. Maramis. 8 Muslim semuanya, bahkan ada Kiai Haji, ada Wahid Hasim, ada Kahar Muhajakar, umat Islam dari kelompok Muhammadiyah, Aki Haji Agus Salim, Soekarno Islam, walaupun nasionalis, Hatta Islam nasionalis. Tapi kan mayoritas Muslim, Pak. Andai kata voting waktu itu, maka ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Islam sampai hari ini berlaku. Tapi kan Islam tidak pernah memaksakan. Nah, ini toleransi yang luar biasa yang diajarkan umat Islam. Ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Jangan kemudian dengan alasan seperti ini, oh Islam teroris, Islam garis keras. Nah, ini karakternya tahun kita pelajari, kita memaknai itu dalam kehidupan. Karena Islam itu Islam yang damai, bukan Islam yang dengan kekerasan. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, memang ini dunia sudah berubah, memang politik sudah berubah, demokrasi macam-macam itu bukan berarti kemudian kita menghilangkan sejarah. Okay. Ini perlu kita sampaikan. Biar anak-anak punya semangat yang kuat. Toleransinya sangat tinggi umat Islam. Ibu dan Bapak mirsani perguruan Nusewu, perguruan Muhammadiyah di NTT, di Jaya, di Papua, di Sumatera Utara, sempat viral itu. Mayoritasnya kan beragama Nasrani. Tapi nggak pernah dipaksa untuk masuk Islam. Apalagi di Muhammadiyah. Dipaksa masuk Islam, enggak apa Muhammadiyah. Tapi mereka kan bangga, Pak. Bupati Maumere itu kan bangga menjadi SMA Muhammadiyah. Bahkan pernah kuliah tapi nggak pernah dipaksakan untuk masuk Islam. Kalau melaku sang surya ya mengikuti. Ya, kadang ya sudah urusan mereka. Ya, sang surya itu al-Islam agamaku. Akidahnya Katolik. Tapi kan mereka nyaman di sekolah-sekolah itu. Ini kan tasamuh yang diajarkan oleh agama kita. Khalifah Umar bin Khattab ketika belum menjadi pemimpin khalifah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diprotes oleh orang Yahudi gara-gara rumahnya dibongkar oleh Amr bin As. Amr bin As ini ada gubernur di Mesir. Pandangan Amr bin As, iki masjid perlu direhab, perlu diperluas. Iki Yahudi wong awak wijen kok. Kon ngalau atau pindah. Akhirnya karena nggak mau pindah, akhirnya digusur, dirobohkan. Si orang Yahudi kan protes, apa seperti ini perlakuan umat Islam pada kami yang minoritas. Lapor kepada Gubernur Umar bin Khattab, melaporkan tindakan gubernurnya yang sewenang-wenang. Apa yang dilakukan oleh beliau? Berikan ini pedang
kepada amar bin as. Apa artinya? Tegakkan hukum kepada semua, justice for all. Tegakkan hukum pada semua, walaupun itu berbeda. Nah ini anak ibu dan bapak, ini kan sejarah-sejarah umat Islam yang bagaimana membentuk umat beragama itu betul-betul damai. Di zaman Rasulullah itu juga beliaunya pemimpin seorang nabi dan rasul, tidak hanya umat Islam, Pak. Di situ ada orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan ada yang tidak beragama. Tapi kan Nabi tidak pernah memusuhi. Inilah sifat perilaku yang harus kita munculkan kita di tengah-tengah umat yang beragam ini. Ya, kita akhlaknya, perilakunya, tasamuhnya luar biasa umat Islam ini. Toleransinya sangat-sangat tinggi untuk kemudian diterapkan kepada kehidupan umat yang beragam ini. Ini Bapak agresif. Tapi tidak bermaksud mencari musuh, ya. Kalau ada orang memusuhi kita, ya harus kita bertahan. Cari kawan sebanyak-banyaknya, cari saudara. Bahkan zakat, infak, sodako itu ibu dan bapak, itu boleh diberikan kepada orang selain Islam. Boleh coba. Bukankah ini ajaran? Boleh. Ya dengan misalnya dari keluarganya wis cukup kabeh. Boleh. Kok di tonggo gak duwe, kebetulan agama berbeda. Boleh. Sah-sah. Itu masalah sosial. Walaupun itu ada unsur ibadahnya di sana. Tapi tidak apa-apa, termasuk zakat. Boleh pada Bapak. Untuk memunculkan karakter muslim tadi itu. Karakter muslim yang peduli, karakter muslim yang baik, karakter muslim yang tasamuh. Kalau ini kemudian dimunculkan, maka Islam tidak akan pernah muncul kalimat teroris atau Islam garis keras. Kalaupun ada yang mengatakan begitu, karena mereka nggak pernah belajar sejarah untuk bisa memahami sejarah Islam, termasuk ajaran Islam. Itu yang agresif, Pak. Kemudian yang kedua, hinggap di tempat yang bersih. Dan memakan makanan yang bersih pula. Mencelok tinggal di tempat yang bersih, mangan sing api-api. Maka keluarlah yang namanya madu. Kemudian bermanfaat buat kita semuanya. Karakter muslim itu harus seperti itu. Maka ada kumpulono wong sing sora. Tombo ati ono 5 perkara. Satu di antaranya berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Makan yang baik, minuman yang baik, melahirkan kebaikan. Coba Ibu dan Bapak dibuka di dalam surat Abasa ayat 24. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih." Perhatikan bagaimana cara mereka makan. Satu, apakah makan dengan tangan kiri atau makan dengan tangan kanan? Yang kedua, perhatikan makanannya. Yang dimakan itu yang baik-baik apa tidak? Karena makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu akan membentuk karakter, membentuk perilaku, Pak. Nek mangane selektif, hati-hati. Maka di surah Al-Baqarah itu ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah rezeki yang datangnya dari Allah itu yang halal dan yang thayyib. Kalimat ya ayyuhan nas tidak berlaku hanya umat Islam. Apalagi kita. Itu berlaku pada, makanya ada kajian halal, lembaga halal di negara Thailand. Pas kebetulan kalau derek mewakili PDM dan Unmu Surabaya, Unmu Malang, mendatangkan cucunya Ki Haji Ahmad Dahlan yang menjadi guru besar di perguruan tinggi Thailand. Kebetulan beliaunya dipercaya oleh negaranya untuk mengeluarkan fatwa halal di negara yang bukan Muslim.
di negara yang sekuler, bukan negara muslim. Ternyata halalan thayyiban itu sudah berlaku pada seluruh umat manusia. Siapapun orangnya, agama apapun, membutuhkan makanan yang halal dan yang thayyib. Apalagi kita orang Islam. Karena yang kita makan itu mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi ibadah kita. Mohon maaf, ibadah sing gak iso khusuk. Saya ulang ya. Ibadah yang nggak bisa tumaknina. Itu bisa jadi kecipratan barang-barang yang tidak jelas. Bisa jadi. Termasuk akhlak perilaku. Angel kandhanane, angel tuturane. Saya ulang ya. Hati ini susah untuk diarahkan untuk zikrullah. Guru adzan, guru pengajian. Tapi tidak bisa merubah watak dan perilakunya untuk takarub kepada Allah. Maka mungkin bisa jadi yang kita makan, kita minum mungkin kecampuran unsurnya, sumbernya. Maka ada 4 pertanyaan nanti di yaumul qiyamah. Ditanya oleh Allah sebelum manusia melangkah yang kedua dari dibangkitkan dari alam kubur. Satu diantaranya, kamu dapat harta dari mana? Dibelanjakan untuk apa? 2 pertanyaan Pak ini Pak. Ya, umurmu kangge opo? 1. Ya, awakmu sehat kangge opo? 1. Tapi ketika ditanya masalah harta, ada 2 Pak. Sumbernya dari mana dan untuk sumbernya dari barang halal. Tapi dipakai untuk menyumbang judi, orang main judi. Dipakai nyumbang untuk berbuat kemaksiatan. Sumbernya betul. Tapi cara menyalurkan salah. Maka akan menjadi pertanyaan. Maka kemudian kalau ingin diri kita, keluarga kita, anak-anak kita baik, sesungguhnya dan diharuskan kita untuk harus berhati-hati di dalam memilih makanan dan termasuk sumbernya. Kalau sudah kecampur haram, matanya susah untuk melihat ayat-ayat Allah. Telinganya susah untuk mendengar kalimat-kalimat Allah. Mulutnya susah untuk ngomong sing apik. Karena kendalinya ada di dalam hati. Otak, mesin kita itu kan di hati. Hati ini mesin kita. Kalau hati ini yang kotor, maka yang keluar dari panca indera itu mengeluarkan hal yang kotor pula. Kalau yang kita makan, yang kita minum, hal-hal yang baik, yang halalan thayyiban, maka keluarnya adalah kebaikan seperti madu, seperti tawon, lebah yang memakan barang-barang yang benar, di tempat yang tidak pernah merusak. Wong Islam itu dimanapun tidak pernah merusak. Hadirnya orang Islam membuat ketenangan di tempat ia berada. Seperti tawon itu, dimanapun. Jangan pernah mengatakan berhasil atau menang kalau belum pernah diuji oleh Allah dalam kepahitan dan kenikmatan. Aku rumus imanku kuat, tapi kan belum diuji oleh Allah yang namanya kenikmatan. Rata-rata wong itu memahami ujian itu lolos ketika mendapatkan keluar dari musibah yang tidak disukai. Loro, sabar, sakit, Pak. Kemiskinan, sewu, bisa sabar. Rata-rata yang tidak bisa mampu mengendalikan itu ketika diuji dengan kenikmatan. Koyok kenikmatan itu bukan ujian. Maka ketika mendapat ujian itu kalimat apa yang kita munculkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus kemudian sujud syukur, buatan Pak. Tidak jabatan, sujud syukur, kemudian syukuran mengundang banyak orang. Kalimat yang utama, inna lillahi. Mampu nggak merawat kenikmatan ini sesuai dengan kehendak Allah? Ini sing ampun, Pak.
menjaga, memelihara. Ini paling abot. Orang itu baru diuji jujur itu ketika memegang uang. Wow, dudu uangnya dewe Pak, maksudnya Pak. Uangnya orang, uangnya organisasi, uangnya apa begitu. Tapi guru nyekel duit ngomong jujur aja. Tapi kayak diuji nyekel duit, iso enggak jujur itu? Itulah ujian paling berat. Orang dikatakan jujur itu ketika diserai uang dan mampu menggunakan uang itu sesuai dengan amanahnya, baru dikatakan jujur. Kan banyak sekarang itu ngeritik macam-macam ketika dikasih jabatan, sudah limpung, gak cocok ambil awali. Kan banyak Pak ngenten itu di media sosial, dalam kehidupan sehari-hari itu. Maka haruslah diawali dari yang seperti itu. Nek wis hati-hati mangani, hati-hati ngombeni, insya Allah membentuk perilaku yang juga hati-hati. Wong menungso niku pemakan segala. Opo ae dipangan ya. Nggih. Coba kewan kan selektif, Pak. Gak tahu sapi ngopi mboten atos. Banyu wis hidup ya, nek manungsa ya apa ya macam-macam. Ya bir, ya gak karu-karuan. Makannya juga begitu, sudah gak terkandil. Maka Allah mengajarkan kulu wasrobu walatus ribu. Makan dan minum jangan berlebihan. Mangano, ojo kakean. Makanya sumbernya penyakit itu kan dari kakean mangan, bukan kekurangan mangan. Sumber penyakit itu bukan karena mangannya kurang, bukan kakean mangan. Nah kan puasa kemarin itu mengajarkan makan yang nek gak luwe ojo. Nabi kan begitu, Pak. Maka puasa mendidik kita ini berlatih untuk tidak makan kalau tidak lapar. Nah, Ramadan kemarin kita diajarkannya seperti itu. Nabi itu kan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk oksigen. Nek wong kwareken ambekane. Nah, karena kita tidak fair, tidak adil kepada diri kita sendiri, bagaimana bisa adil kepada orang lain? Toko awake dhewe lek gak iso adil, bagi awake dhewe lek gak iso. Makanya semakan pun apa itu? Jadilah semuanya berawal dari diri kita sendiri. Ya. Kun alimam bin nafsik. Jadilah semuanya itu berangkat toko awake dhisik. Engkai contoh awake dhisik. Nah, mampu berbuat adil untuk dirinya, insya Allah bisa berbuat adil kepada orang lain termasuk keluarganya. Untuk awake dhewe gak iso adil, wae turu digawe dolen, wae salat digawe ngluyur misalnya nggih. Ini kan gak bisa adil, Pak. Jamaah itu wajib. Tapi kok digawe itu kan tidak bisa berbuat adil. Untuk bisa menemukan diri kapan kita berposisi sebagai hablullah, hamba Allah, dan kapan berposisi sebagai manusia sosial. Oke. Ini saja Ibu dan Bapak. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan ada waktu untuk pertemuan kembali, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan pada kita semuanya. Mohon maaf, barangkali ada salah ucap saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.